Bab 34 bersatu. Keadaan mansion Beethoven kini terlihat sangat kacau. Kehadiran Laura membuat semua pelayan dan pengawal merasa meradang. Dari dulu mereka sangat membenci Laura, bahkan sampai sekarang kehadiran Laura membuat mereka seperti di neraka. Belum lagi teriakan Laura membuat seluruh pengawal merasa kesal. Jika harus menunggu nyonya mereka, maka mereka butuh waktu 16 jam lebih untuk menderita. Di satu tempat sepasang suami istri sedang asik berpelukan. Raina yang lengket seperti perangko dengan Elvano membuatnya malas untuk bangun dari tidurnya, begitupun Kadalair. Hoa amem. Raina yang mulai sadar dari tidurnya melihat Elvano yang sedang memeluknya seperti biasa selalu memandangi wajah Elvano dengan lembut. Raina memainkan hidung suaminya itu. Bangun dol, kedalairar. Ucap Raina sambil memainkan hidung Elvano. Tidurlah sebentar lagi. Ayo makan, aku lapar. Astaga Raina, kau membangunkanku hanya untuk makan. Menyebalkan sekali. Ucap Elvano memanyunkan bibirnya. Hidup Raina hanya makan. Makan. Dan makanan dan tidur. Ucap Raina sambil berdrama. Tidak. Aku masih ingin tidur. Ucap Elvano memenamkan wajahnya di ceruk leher Raina. Ihek imam bangunan oi. Teriak Raina sambil menarik kepala Elvano dengan lembut agar menatapnya. Aku masih ingin tidur. Muah. Raina dengan jahil mengecup bibir Elvano singkat. Elvano langsung membulatkan matanya menatap wajah khas bangun tidur istri kontraknya itu. Baiklah monyet kecil, kau duluan yang meminta kali ini. Seringnya Elvano menatap wajah Raina kemudian menarik pinggang ramping itu untuk lebih dekat dengannya. Hei, apa yang kau lakukan pagi-pagi? Gabriel, ini masih pagi. Hei. Monya, memepepi. Raina yang masih berbicara tiba-tiba terputus akibat Elvano sudah lebih dulu mencium bibir Raina dengan lembut. Elvano memainkan bibir mungil itu. Lambat laun ciuman itu semakin dalam. Bahkan Raina sulit untuk bernafas. Elvano melepaskan ciuman itu kini beralir ke leher putih sang istri kontraknya. Sedangkan Raina kini mengalungkan tangannya ke leher Elvano, ya Raina kini memilih membiarkan Elvano melakukan apapun. Entah sejak kapan kini Raina telah telanjang dada, sama halnya dengan Elvano. Pagi mereka kini dipenuhi suara arangan dan desahan Raina. Sampailah di titik di mana Elvano melepaskan seluruh pakaian Raina. Elvano sempat terdiam melihat pemandangan indah itu. Raina sendiri tidak berani menatap wajah Elvano saat ini. Pipi Raina memerah sambil menutup bagian penting miliknya akibat malu dengan ulah Elvano. Elvano yang melihat ekspresi Raina hanya tertawa melihat tingkah Raina yang tengil kini berubah menjadi kucing lucu. Elvano kini membuka seluruh pakaian mereka, ya dua sejoli yang kini sama-sama memadu kasih. Elvano menepis lembut tangan Raina dari bagian dadanya. Kemudian Elvano memberikan sentuhan kepada si adik kembar milik Raina. Raina yang sudah pasrah kini hanya menikmati perlakuan Elvano. Terlebih lagi ketika tangan Elvano telah sampai ke bagian utama. Kau siap? Tapi ini akan sedikit sakit. Bisik Elvano lembut. Raina hanya mengangguk iya sambil memejamkan matanya. Raina menahan rasa sakit itu. Setelah sampai barulah Elvano melakukan tugasnya dan Raina mulai menikmati permainan Elvano, dan sampailah arangan dari keduanya terdengar. Tidak ada gangguan apapun dari luar untuk kali ini. Dan ya akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri. Sedangkan Hendra kini mendapat informasi mengenai kekacauan di mansion. Laura kembali. Bagaimana dengan Nyonya Raina? Bagaimanapun aku lebih memilih Nyonya Raina dibandingkan wanita setan itu. Gak kebayang jika kulkas di mansion akan menjadi sayuran dan buah-buahan. Ujar Hendra meringis membayangkan bagaimana kehidupannya jika sampai Elvano membiarkan setan itu kembali. Bagaimanapun aku harus membuat Tuan dan Nyonya bersatu dan ya aku harus mencari perjanjian kontrak mereka. Mereka harus bersama. Tapi bagaimana caranya? Ayo Hendra mikir. Ucap Hendra dalam hati. Kini monyet kecil sedang berada di pelukan Kadalair.
Pertempuran pertama setelah pernikahan kontrak mereka, kini mereka berbalut selimut. Raina meneteskan air matanya, dia terisak sendu dalam pelukan Elvano. Elvano yang mendengar lirihan Raina, menatap wajah cantik Raina. "Hei, ada apa?" ucap Elvano lembut. "Hiskik." Hiskik isakan Raina semakin terdengar. "Raina, kenapa? Hei, apa aku menyakitimu? Hei, Raina!" ucap Elvano panik sambil mengusap-usap kepala Raina dengan lembut. Kenapa, Raina? Ada apa? Hei, sayang!" ucap Elvano sambil mengusap air mata Raina. "Aku sudah tidak perawan lagi, Ii," teriak Raina sambil memukul dada bidang Elvano. Elvano yang menyadari itu hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, namun ada sedikit rasa bersalah karena telah melakukan hal itu kepada Raina. Bagaimanapun pernikahan mereka hanya sebatas kontrak. Berawal dari pertemuan, pertengkaran dan berakhir menjadi istri kontrak. Flashback on. "Menikahlah denganku, dan aku akan membayarmu dan masalah tentang uang kepada dadimu tidak akan menjadi hitungan masalah ini. Aku hanya membutuhkanmu untuk menghindari perjodohan dengan seseorang." "Tidak, aku tidak mau." "Kau harus mau. Aku membutuhkanmu untuk hal ini. Ibu tiriku telah membunuh momiku dan aku harus membalas dendam padanya. Hanya 6 bulan saja. 6 bulan itu lama sekali. Aku masih muda dan aku masih ingin kuliah." "Baiklah, kau ingin berapa lama?" 3 bulan bagaimana?" "Baiklah, 3 bulan. Kita akan menikah besok." "Gila ya, kau kira pernikahan sembarang? Ini hanya perjanjian saja, ingat, 3 bulan dan setelah itu aku akan membiayai kuliahmu dan memberikanmu rumah dan aset," ucap Elvano. "Oke, baiklah, deal." Kini Elvano dan Raina bersalaman di kamar mereka. Flashback off. Pembicaraan beberapa minggu lalu sebelum pernikahan mereka terngiang jelas dalam bayangan Elvano. Raina masih saja terisak dalam tangisnya. "Gabriel, kau harus bertanggung jawab bagaimana jika aku hamil. Kita akan punya anak. Tapi kontraknya? Lupakan saja. Lagi pula aku sudah nyaman denganmu." "Maksudmu?" "Ya, aku sadar aku sudah nyaman denganmu. Dan soal kontrak nikah itu sudah tak berlaku. Kau milikku sekarang. Tetapi kau tidak mencintaiku. Aku akan mencintaimu. Tapi kau juga akan mencintaiku. Tapi bukankah kau mengatakan aku bebanmu?" "Iya, kau memang beban. Aku harus berusaha mencari uang untuk biaya makanmu yang besar," ucap Elvano membelai pipi Raina. "Jadi bagaimana jika aku hamil? Aku masih terlalu muda. Jika kau hamil maka akan ada Raina Junior dan Gabriel Junior, bukankah itu lucu?" Kau! Sudahlah, berbicara denganmu membuatku pusing. Dengarkan aku, Raina Evelyn Patra Berovan. Aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. Apapun itu, aku akan menjagamu sekuat dan selama hidupku. Dan perjanjian pernikahan itu lupakan saja. Tidak ada 3 bulan, 6 bulan atau 75 hari lagi, tapi yang ada selamanya, ucap Elvano mencium kening Raina. Kau sekarang pintar merayu, ucap Raina berteriak namun dari matanya mengalir air kebahagiaan. Berjanjilah kau tidak akan seperti dadiku dan dadimu, ucap Raina kini menatap wajah tampan suaminya. Aku berjanji, ucap Elvano mencupit pipi Raina sambil mengecup tanpa henti bibir manis itu. Bagaimana satu kali lagi? Ucap Elvano menaik turunkan alisnya menggoda Raina. Plaak, ini masih sakit bodoh. Kau ingin aku tidak bisa jalan. Tapi kau tadi menikmatinya. Tutup mulutmu, kau mesum sekali. Ucap Raina malu. Cup kap, tapi nanti dimention lagi ya. Lagi apa? Bikin Raina Junior. Lagi nggak ya? Ucap Raina seperti sedang berpikir sambil mengalungkan tangannya ke leher Elvano. Aku ingin mandi sekarang, antarkan aku. Ini masih sakit. Renyek Raina manja. Baiklah Nyonya. Ucap Elvano kini menggendong tubuh Raina.
Raina menutup matanya kala melihat Elvano tidak memakai apapun. Hahaha, semua ini milikmu, jadi untuk apa kau menutup mata? Cih, kau memang mesum kada lair, ucap Raina terkekeh sambil membenamkan wajahnya di ceruk leher Elvano. Kemudian Elvano memasukkan Raina ke dalam bathtub. Dia mengisi bathtub itu dengan air hangat, kemudian memberikan sabun aroma lavender, agar Raina merasa tenang, barulah Elvano ikut menyusul untuk ikut berendam. Hei, apa yang kau lakukan, ucap Raina kala Elvano ikut masuk ke dalam bathtub. Berendam di dalam. Awas saja macam-macam. Tidur di luar besok, ancam Raina. Iya, cuman peluk doang, pelit banget, ucap Elvano merajuk namun mampu membuat Raina tertawa. Hampir 1 jam lebih mereka berendam. Jangan tanya apakah mereka hanya berendam. Tidak. Kada lair akan selalu membuat monyet kecilnya menggerutu tidak jelas, namun tetap terkesan romantis bagi pasangan absurd ini. Setelah selesai kini Elvano mencari keberadaan Hendra. Ternyata Hendra sedang menikmati kue coklat plus susu hangat. Asisten pribadi yang terlalu bebas kayak gini, makan sebelum tuannya. Cetus Elvano mengambil roti, kemudian mengolesinya dengan selai coklat, kemudian menuang susu coklat dalam gelas. Bagaimana tidak makan duluan? Aku mengetuk pintu, tapi tidak ada sautan dari tuan dan nyonya, jadi aku memutuskan untuk makan lebih dulu. Kau hampir saja menggagalkan rencanaku, bangsat. Maaf, itu untuk siapa, tuan? Nyonya besar. Siapa lagi yang bisa menyuruhku selain monyet kecil itu? Fifth. Elvano ingin tertawa, tapi dia masih waras dengan tatapan tajam bosnya. Kau akan seperti ini ketika punya istri. Cetus Elvano pergi meninggalkan Hendra. Tuan, pukul 11 kita akan kembali ke New York, teriak Hendra kepada Elvano yang kini melangkah kembali ke kamarnya. Seorang Elvano telah menemukan pawangnya. Setelah Nyonya Daina, ujar Hendra sambil memakan roti coklatnya. Kini di kamar mereka terlihat Raina yang sedang merias wajahnya. Elvano yang sudah dengan setelannya kini mengantarkan makanan untuk monyet kecilnya. Makanlah, setelah ini kita akan kembali ke New York. Tapi kita baru saja di Korea, aku belum berkeliling, ucap Raina dengan sedih. Ada hal yang harus aku selesaikan di New York. Aku janji akan membawamu kembali ke sini dan kita akan berkeliling. Baiklah, tapi sebelum pergi aku ingin membeli beberapa cemilan, boleh? Ucap Raina memohon. Boleh. Lakukan jika itu membuatmu bahagia, ucap Elvano mengusap kepala Raina. Di kediaman Beethoven kini Laura naik ke ruang khusus daerah Elvano. Lantai 3 rumah itu khusus untuk Elvano dan Raina. Dan bagian membersihkan tempat itu pun khusus karena daerah itu memang sangat privasi bagi Elvano, yang berani memindahkan dan menambahkan barang-barang di lantai 3 itu. Bahkan saat pertama kali Raina menginap, gadis itu sudah diberikan tempat di lantai 3. Kali ini Laura mengelilingi bagian atas itu. Walaupun sudah dicegat, Laura tetap memaksa untuk naik ke lantai 3 itu. Laura melihat kamar khusus Raina, ruangan yang dilengkapi barang-barang branded milik Riana yang Elvano sediakan untuk Raina. Ini lebih dari surga sih. Bagaimana bisa barang-barang branded ini ada di ruangan ini? Dan ini tas Hermes terbaru dan hanya ada 3 di dunia, ujar Laura berbinar masuk ke ruangan khusus itu. Saat keluar Laura membawa beberapa tas dari ruangan itu. Nyonya, apa yang kau lakukan? Itu tas kesayangan Nyonya Raina, ucap pelayan khusus Raina. Apa? Nyonya Raina? Tunggu, maksudmu? Iya, itu semua milik istri Tuan Elvano, dan Anda tidak bisa mengambil apapun dari ruangan itu. Sejak kapan Elvano memiliki istri? Elvano hanya milikku. Sadar diri aja. Lagi pula kau akan ditendang oleh Nyonya Raina dari sini. Beraninya kau berbicara seperti itu? Siapa kau? Kau hanya pelayan di tempat ini. Setidaknya jikapun saya pelayan, Nyonya Raina jauh lebih menghargai kami. Dan tidak berlagak seperti Anda. Sekarang keluarlah dari lantai 3 ini. Kau bisa masuk karena Tuan Matthew. Sini, kau akan kuhabisi kau. Kau pikir saya takut? Pergi, tidak, dan kemarikankan ini bukan milikmu.
Kau tak pantas memakai ini. Aksi itu dilihat oleh beberapa pengawal, bahkan pelayan itu sampai ditarik menjauh dari Laura agar tidak mengacaukan ruangan atas itu. Laura pergi meninggalkan lantai 3 itu dan kembali ke kamarnya. Waktu pun berlalu, kini mereka akan segera mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy. Terlihat kini Elvano sedang menggendong bayi besarnya si monyet kecil. Untuk berpindah ke mobilnya, Raina dibaringkan di dalam mobil, dengan kepala Raina diletakkan di pahanya, memainkan rambut Raina dan sesekali membelai pipi Raina. Entahlah perasaan Elvano saat ini sedang berbunga, terlebih lagi Raina setuju untuk membatalkan status pernikahan mereka. Tuan, lokasi kita sedang diserang, ucap Hendra sambil melihat tabnya. Shit! Cepat bawa mobilnya, kita antar Raina dulu baru kita ke sana. Baik tuan, ucap supir itu membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi ke mansion milik Elvano. Kini mereka telah sampai di kediaman mansion Beethoven. Elvano dengan cepat menggendong tubuh Raina, kemudian membawa wanita itu di kamar mereka. Kemudian Elvano meletakkan istri cantiknya itu. Tidak lupa Elvano mencium kening dan bibir wanitanya. Setelah mengganti pakaiannya, Elvano langsung pergi meninggalkan istrinya. Jelas tidak ada komunikasi apapun antara bos dan pengawal karena memang kini wajah Elvano terlihat sangat marah karena daerah kekuasaannya terusik, terlebih lagi saat kejadian Raina, dia belum sempat melakukan sesuatu kepada para kolega yang ikut dalam penculikan Raina kemarin. Dari dulu Elvano selalu menghabisi waktunya dengan bekerja, bedanya kali ini Elvano sudah memiliki rumah singgahnya. Bab 35